Disapa JKM. Series kali ini adalah series Jelita, jendela informasi tentang JKM. Podcast ini berada di bawah naungan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang segmen kepesertaan pekerja penerima upah. Saya Ramla akan menemani Anda dalam perbincangan menarik ini. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber Kak Ana. Halo Kak Ana. Kak Ana ini adalah salah satu frontliner di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone. Kedepannya kita akan membahas lebih jauh tentang pekerja penerima upah bersama Kak Ana. Kak Ana, sebenarnya pekerja penerima upah itu apa sih Kak Ana? Baik, peserta penerima upah atau yang biasa kita kenal dalam segmen PPU ya, biasanya singkatnya adalah setiap orang atau pekerja yang bekerja pada pemberi kerja kemudian menerima upah atau gaji setiap bulannya. Ada banyak sekali peserta penerima upah yang biasa kita kenal itu yang paling biasa kita kenal itu peserta PPU PNS, TNI Polri, peserta atau pegawai BUMN, BUMD sampai dengan badan usaha. Banyak ya ternyata Kak sekali. Misalnya nih Kak Ana, ada seorang pekerja penerima upah yang mau mendaftarkan diri sebagai peserta JKM, itu gimana caranya Kak Ana? Untuk peserta PPU dapat mendaftarkan dirinya itu bisa melalui kantor cabang secara langsung atau kantor BPJS setempat, bisa juga melalui PIC Satuan Kerja yang selanjutnya akan melakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan secara kolektif untuk mendaftarkan pekerja tersebut. Nah, untuk peserta PPU, PNS, TNI, dan Polri itu ada yang menarik Kak, ada kanal layanan kalau misalnya pesertanya tidak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi untuk peserta PPU, PNS, TNI, dan Polri itu bisa juga mendaftarkan diri sebagai peserta PPU melalui kanal layanan non tatap muka, yaitu kanal layanan Pandawa. Ini di chat lewat WA ya, nomornya boleh teman-teman save 081 18 165 165. Jadi kita bisa daftar dari rumah lewat WA aja ya. Betul sekali Kak. Dari selanjutnya Kak Ana, kalau terkait iurannya, berapa sih yang harus dibayarkan kalau mau menjadi peserta JKM? Untuk iuran dari peserta PPU berdasarkan peraturan presiden itu adalah 5% dari gaji atau upah yang diterima tiap bulan dari pekerja tersebut yang selanjutnya dilakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan. 5% ini terbagi lagi karena 1%-nya itu dibayarkan oleh si pekerja, sedangkan 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja. Kemudian untuk dasar perhitungan sebagai pengali dari rumus yang tadi itu dasar perhitungan maksimal adalah sebesar 12 juta. Jadi gaji yang dilakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan adalah maksimal 12 juta, sedangkan untuk yang minimal itu adalah sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi daerah si pekerja tersebut. Jadi kalau gajinya lebih dari 12 juta tetap dikalikan 12 juta aja. Terkait tanggungan Kak Ana ya, tadi kan iurannya yang ditanggung pekerjanya 1%. 1% ini sudah bisa menanggung siapa saja Kak? Bisa menanggung istri atau pasangan, bisa juga menanggung sampai dengan 3 orang anak. Sampai 3 orang anak. Kemudian kalau ada keluarga tambahannya nih, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan di lowongan. Bagaimana kalau misalnya saya punya anak keempat? Oh iya betul ya. Bagaimana kalau misalnya saya mau mendaftarkan orang tua atau mertua saya? Oh iya. Itu sebenarnya juga bisa didaftarkan dengan melakukan pelaporan pada satuan kerjanya, tapi dengan syarat bahwa nantinya akan dilakukan penambahan iuran lagi sebesar 1% di gajinya. Dan ini harus dengan persetujuan dari satuan kerjanya. Jadi pekerja atau peserta tersebut harus melakukan pelaporan kepada satuan kerja untuk dapat dilakukan pemotongan untuk keluarga tambahan tersebut. Jadi harus dipotong dulu dari instansinya. Betul. Baru bisa ditambahkan. Betul. Pendaftarannya di satuan kerjanya dulu, lalu melakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan. Oh ya, saya baru tahu ini Kak Ana. Selanjutnya Kak Ana, misalnya nih ada kondisi
si istri bekerja, tadi kan bisa menanggung suami, tapi ternyata suaminya bekerja juga ke anak, itu gimana caranya? Untuk peserta yang sama-sama bekerja, suami istri dalam hal ini, itu tidak bisa saling menanggung Kak Ramlah. Jadi harus ada potongan di masing-masing oleh satuan kerjanya. Si istri dilakukan pemotongan pada gajinya, dan tentu saja juga pemberi kerjanya dalam hal ini menanggung pekerja, begitu juga pasangannya, suami juga. Betul, seperti itu. Untuk tapi tidak menghilangkan haknya sebagai tanggungan. Dalam hal ini ada apabila ada perbedaan antara kelas rawat suami dan istri. Misalnya suaminya kelas perawatan kelas 1, istrinya kelas perawatannya kelas 2, maka karena haknya tidak hilang, istri juga dapat mendapatkan hak kelas perawatan di kelas perawatan kelas 1 sebagai tanggungannya. Sedangkan untuk anak didaftarkan pada hak kelas perawatan tertinggi, apakah itu ayahnya. Jadi misalnya kalau si ibunya lebih tinggi kelasnya, anaknya ikut ibunya, tapi potongannya tetap 1%. Wah, seperti itu ya Kak. Nah, untuk tambahan informasi juga, untuk peserta PPU yang iurannya di atas 4 juta, hak kelas perawatannya itu bisa mendapatkan hak kelas perawatan kelas 1. Sedangkan untuk peserta dengan gaji di bawah 4 juta, hak kelas perawatan yang diterima adalah hak kelas perawatan kelas 2. Oh, jadi kalau PPU hanya kelas 2 dan kelas 1 saja ya? Sekali karena Terus kalau misalnya iurannya menunggak itu gimana Kak? untuk apabila pemberi kerja terlambat melakukan pembayaran iuran, maka status kepesertaan dari pekerja akan nonaktif secara otomatis sementara pertanggal 1 bulan berikutnya. Jadi nggak bisa digunakan lagi ya? Sementara ya, nanti status kepesertaannya akan kembali setelah pemberi kerjanya melakukan pemenuhan iuran tanggungannya tersebut. Dan misalnya ada pesertanya atau pekerjaannya yang sakit dalam status kepesertaannya yang nonaktif dalam hal ini pemberi kerja belum melakukan kesibukan, maka menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk menjamin pekerjanya dalam hal pelayanan kesehatan. Jadi tetap bisa ditangani ya, jadi tanggung jawab. Jadi tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan teman-teman. Jadi dihindari tunggakan ya bagi pemberi kerja. Ngomong-ngomong nih Kak Ana terkait pekerja penerima upah, misalnya PNS atau TNI Polri, misalnya penanggungnya meninggal, terus masih ada istri, suami atau anaknya, itu bagaimana pesertanya kayaknya? Apakah itu berhenti atau masih tetap jadi peserta juga? Kata PPU, PNS, TNI dan Polri yang meninggal dunia itu masih ada ya gaji yang diterima oleh anggota keluarga yang masuk dalam tanggungan, sehingga masih berhak untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepesertaannya dialihkan dari peserta si penanggung kepada ahli waris tingkat pertama. Dalam hal ini kalau istrinya masih hidup atau suaminya masih hidup, itu dialihkan. Kalau misalnya pun ternyata juga tidak, maka dialihkan ke anak yang masih dalam usia tanggungan. Jadi dialihkan dengan melakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan secara langsung. Jadi masih tetap aktif ya, karena selama masih menerima gaji dari karena haknya masih ada ya. Oke, karena Kak Ana misalnya kalau tanggungannya nih, anaknya itu sampai umur berapa Kak Ana? Untuk peserta PPU dapat menanggung anak sampai dengan usia 21 tahun dan bisa ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat bahwa anak dari peserta PPU tersebut yang masih dalam tanggungan itu masih kuliah yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah atau dibayar SPP terbarunya. Kemudian juga syarat lainnya yaitu belum pernah menikah dan belum pernah bekerja. Iya, betul sekali Kak Rama. Oke Kak Ana, banyak banget insight yang sangat menarik yang didapatkan sore hari ini dari Kak Ana terkait segmen kepesertaan pekerja penerima upah. Teman-teman, jadi bisa saya simpulkan bahwa segmen pekerja penerima upah ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerjanya.
Demikian podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Sapa JKN oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone. Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai info tentang JKN, boleh dicek di Instagram Watampone Wonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat semuanya. Audio Jungle.